Selamat sore, Mbak. Sore, Betul dengan Mbak Naila? betul. Mmm, Mbak Naila dari kesini dari tadi atau baru datang ya? Dari tadi, Dari tadi, saya minta maaf ya karena sedikit telat, karena tadi ada gangguan di jalan. Nah, Mbak Naila sendiri kesini sama siapa, kalau boleh tahu? naik Gojek. Oalah, Mbak Naila kesini naik Gojek ya. Sebelumnya boleh kita mungkin bisa memperkenalkan diri kita masing-masing ya. Mungkin boleh dari Mbak Naila dulu. Oh, saya Naila Nurzakia dari Universitas Brawijaya. Berarti Mbak Naila masih kuliah ya? Itu Iya, kalau boleh tahu semester berapa? saya baru semester 3. Oalah, masih semester 3, oke. Kalau saya, mungkin saya bisa memperkenalkan diri saya ya. Nama saya Davida Anggita Ramadhani, biasa dipanggil Anggi. Untuk Mbak Naila boleh manggil Kak, Mbak, atau mungkin nama saya sendiri, atau Ibu pun juga boleh. Mbak Naila sendiri sebelumnya udah pernah konseling atau belum ya? Sebelumnya saya belum pernah konseling sama sekali. Oh, jadi ini pertama kali ya Mbak Iya, Naila melakukan konseling. Mungkin saya bisa ngejelasin dulu. Jadi sesi konseling ini nih ada dua asas, asas keterbukaan sama kerahasiaan. Jadi selama sesi konseling ini, saya harap Mbak Naila itu bisa terbuka ya sama saya. Jadi kita sama-sama saling terbuka di sesi ini. Terus untuk sesi asas kerahasiaan sendiri, jadi nanti selama pembicaraan kita ini, jadi kita sama-sama ngejaga rahasia kita, apa yang kita bicarain, jadi cukup sampai di sini aja. Terus untuk durasinya itu kita akan konseling selama 45 menit ke depan. Apakah Mbak Naila sepakat? sepakat. Oke. Nah, Mbak Naila sendiri perasaannya saat ini kayak gimana? Saat ini mungkin lagi di tahap agak sedih, kecewa, dan merasa kesepian. Oke, Mbak Naila saat ini tuh lagi ngerasa sedih, kecewa itu. Kalau boleh tahu tuh, Mbak Naila itu kayak gitu tuh karena apa ya perasaan seperti itu? Akhir-akhir ini perasaan seperti itu muncul karena ada salah satu teman saya yang sebagai tempat curhat, tempat eh, bertukar cerita, tempat segalanya lah. Sekarang sudah mulai agak asing. Oke, Mbak Naila sama teman Mbak Naila ini ngerasa kalau sudah asing ya. Mungkin bisa lebih diceritakan awalnya seperti apa sampai akhirnya tuh Mbak Naila bisa ngerasa asing sama teman Mbak Naila. Awalnya sih karena pertama yaitu kan saya sedang berkuliah di Universitas Brawijaya, di mana di situ ada di daerah Malang, sedangkan teman saya ini ada di Jakarta. Dan kenapa bisa merasa asing? Karena yang pertama perbedaan kesibukan, di mana saya berkuliah sedangkan dia itu bekerja, sehingga ketidak cocokan antara jam dia sibuk dan juga jam saya sibuk. Oke, jadi karena jarak Malang Jakarta jauh juga ya, terus juga karena tadi Mbak Naila sempat bilang kalau beda, Mbak Naila yang kuliah sedangkan teman Mbak Naila ini kerja. Nah, dari situ tuh mungkin karena kayak Mbak Naila bilang beda jam, kayak di saat dia istirahat ternyata Mbak Naila kuliah, tapi di saat Mbak Naila udah lagi istirahat dianya kerja. Itu tuh kalau misalkan kayak waktu free kayak Sabtu Minggu itu kan pasti ada ya. Itu tuh kira-kira Mbak Naila tuh ada nyempetin gak sih kayak buat ngobrol sama dia gitu? Yang pasti nyembatin ada, cuman balik lagi Sabtu Minggu kan kita sama-sama capek dari uh, keseharian kita dari Senin sampai Jumat, dimana Sabtu Minggu itu jadi tempat kita buat istirahat diri masing-masing, sehingga uh, kurangnya komunikasi di hari tersebut. Oke, karena mungkin menurut Mbak Naila sama teman Mbak Naila ini itu hari libur jadi buat istirahat gitu ya. Kayak tadi Mbak Naila kan bilang asing ya, terus juga mungkin karena jarang ngobrol itu jadi Mbak Naila tuh ngerasa asing. Selain hal itu kira-kira ada nggak yang ngebuat Mbak Naila tuh ngerasa kayak gitu? Pasti ada, dimana kan uh, ya balik lagi tadi kan kita kesibukannya masing-masing, sehingga yang biasanya tadi chatan sering, terus saling nanya kabar, terus bagi kesibukan, bagi cerita apa yang terjadi hari ini, terus tiba-tiba yang tadinya saling bercerita tapi sekarang jadi berkurang intensitas chatnya, jadi pasti ada ngerasa asing yang sehingga menimbulkan kesedihan. Oke, itu kan jadi kayak Mbak Naila dari apa namanya, jadi udah nggak pernah chatan, kayak jarang lah intinya ya. Nih, apa yang biasanya Mbak Naila lakuin kayak kenapa apa chatan nih sama dia,
Tapi setelah Mbak Naila nge-chat itu, kayak Mbak Naila ngelakuin kegiatan apa? Selain chatan atau nungguin dia gitu? Yang pasti saya nyibukin diri sendiri buat kayak gak berfokus pada uh, rasa asing itu. Pasti saya ngelakuin hal yang saya suka, hal yang saya menjelajah, istilahnya mengeksplor yang belum saya lakuin sebelumnya. Mengeksplor ya, itu Mbak Naila sendiri kayak mengekspresikan perasaan sedih dan marah Mbak Naila itu kayak gimana? Kan kayak asing nih, kayak aduh kan chatan terus tiba-tiba jadi kayak jarang. Itu tuh Mbak Naila tuh ngekspresinya ke perasaan Mbak Naila sendiri itu kayak gimana? Yang pasti saya akan ngasih diri saya untuk waktu untuk diri sendiri, dimana saya akan misal cuman diem di kosan ataupun saya keluar sendiri untuk istilah kayak me time. Terus juga saya ngelakuin hal yang seperti saya bilang tadi, saya ngelakuin hal yang saya suka. Misal dari segi makanan, saya akan membeli makanan yang saya suka ataupun makanan pedas untuk ya seperti pada umumnya lah Gen Z makan makanan pedas untuk menghilangkan rasa stres. Jadi Mbak Naila tuh lebih milih untuk ngelakuin kegiatan-kegiatan yang Mbak Naila suka seperti ngekspor makanan ya. Apa ya? Pernah nggak sih kayak apa Mbak Naila kan ngerasa asing nih. Mbak Naila tuh pernah nggak sih nanya langsung ke teman Mbak Naila itu kayak bilang, kamu tuh ngerasa asing nggak sih sama kita belakangan ini? Gitu. Pasti nanya lah, kan gak mungkin juga tiba-tiba kita langsung tiba-tiba asing. Pasti nanya, kok bisa sih, yang tadi kita biasanya chatan, biasanya kita saling tukar kabar, tapi kok tiba-tiba asing. Pasti kita nanya. Dan juga ya pasti jawaban kita sama-sama, kalau misalnya kita tuh sama-sama punya kesibukannya masing-masing, sehingga yang saya bilang sebelumnya itu jam di istirahat sama jam saya istirahat kan pasti beda, sehingga kami perlu beradaptasi di keseharian kami yang sekarang ini. Sehingga ya gitu, saya jadi merasa kalau misalnya untuk saat ini mungkin tidak bisa untuk berkomunikasi dulu. Oke, jadi Mbak Naila sendiri sama teman Mbak Naila ini udah coba buat ngobrolin itu ya. Kalau emang kalian berdua itu mau fokus sama urusan kalian masing-masing ya. Sebelumnya saya izin sambil menulis ya Mbak Naila. Nah, kayak perasaan asing gitu kan pasti kan sebelum-sebelumnya kayak Mbak Naila tuh pernah gak sih kayak cemas, kayak tiba-tiba aduh takut nih nanti ujungnya malah asing karena beberapa hal gitu. Ya pasti punya rasa cemas ya, setiap manusia pasti punya rasa cemas. Tapi ya balik lagi, kita nggak mungkin bisa nahan orang yang mungkin istilahnya setiap orang tuh ada masanya. Dan juga kita pasti harus siap kalau misalnya emang kedepannya akan asing, sehingga ya kita mempersiapkan diri kita untuk gak tergantungan kepada orang tersebut. Oke, bagus banget Mbak Naila punya pemikiran kayak kita nggak boleh kebergantungan sama orang lain. Terus juga yang tadi cemas itu tuh kayak manusiawi banget ya. Mungkin sebelumnya pernah nggak sih kayak Mbak Naila ceritain itu tuh pernah nggak sih sebelumnya ada pengalaman yang sama kayak gini, kayak mungkin di waktu lebih dulu kayak Mbak Naila itu ngerasa sebelumnya itu pernah asing juga sama orang lain atau malah bahkan Mbak Naila itu ditinggalin sama orang itu? Pasti pernah, apalagi kalau misalnya main perkuliahan ya. Contohnya kayak misal dulu tuh ada misal tugas kelompok, terus juga salah satu orang itu tuh terbilang agak malas, dan juga saya pernah untuk ngomeli dia, dimana saya menanyakan untuk pertugasan ini tuh kita harus dikerjakan berkelompok, tapi dia tidak mau, sehingga saya akan tindak tegas dengan tidak menyebutkan nama dia. Tapi setelah itu dia malah marah dan akhirnya tidak mau berkomunikasi lagi dengan saya. Jadi Mbak Naila sebenarnya pernah kayak gitu, tapi dari teman Mbak Naila itu tuh kayak malah lebih memilih untuk menjauhi Mbak Naila ya. Nah itu respon dari diri Mbak Naila itu gimana ketika Mbak Naila itu ngerasa kalau Mbak Naila nolak dia itu nggak salah, tapi malah dari teman Mbak Naila dia tuh ngerasa Mbak Naila itu kayak nggak mau nolongin dia gitu. Sebenarnya kalau misalnya dari segi nggak mau nolongin sih pasti nggak pasti ya, maksudnya saya pasti menolong kalau misalnya emang dia benar-benar butuh bantuan dan juga tidak bisa mengerjakan itu pada saat itu juga. Tapi di kasus ini adalah dia tuh mampu mengerjakannya, tapi hanya bisa dibilang mengulur-ngulur waktu untuk istilahnya tidak
dia tidak mau mengerjakan pada saat itu juga, dan juga ada kegiatan yang lain yang sebenarnya menurut saya masih bisa ditunda dibandingkan tugas ini yang harus segera dikerjakan. Oke, jadi menurut Mbak Naila, teman Mbak Naila ini nih kayak lebih nyepelein gitu ya, tapi di saat nanti waktunya udah genting, dia malah milih buat minta tolong ke Mbak Iya, Naila. betul. Jadi Mbak Naila lebih merasa dimanfaatkan gitu ya. Pokoknya tadi Mbak Naila juga sempat bahas ya soal teman Mbak Naila yang di Jakarta sama ini Mbak Naila bahas teman yang di perkuliahan yang artinya tuh beda ya. Ada nggak sih perbedaan dari antara teman Mbak Naila di Jakarta sama teman Mbak Naila di Malang? Pasti ada perbedaan, dimana kan kalau yang pertemanan di Malang ini kan terbilang baru 1,5 tahun ya, dari awal perkuliahan, dari maba. Sedangkan yang di Jakarta ini bisa dibilang saya di pertemanan dari SMP, sehingga adanya rasa misal rasa asing antara perbedaan dari orang Jakarta dan juga orang Malang kan pasti beda. Saya lebih sedih saat asing pada orang Jakarta ini, karena ya bisa dibilang dari SMP sampai sekarang kan sekitar 6 tahun ya, 6 tahun, 5 sampai 6 tahun. Sedangkan untuk orang yang di Malang ini cuma beberapa tahun saja, dan juga kami tidak terlalu dekat, sehingga pada saat diasingkan oleh yang Malang ini saya merasa saya belum, ya nggak apa-apa lah, masih ada teman yang lain yang lebih worth it untuk dijadikan pertemanan. Sedangkan Jakarta ini benar-benar yang dari awal, dari SMP itu sangat dekat, tempat berbagi cerita, tempat berbagi keluh kesah, tempat berbagi keseharian, sehingga saya merasakan yang kesedihan yang mendalam. Oke, mungkin karena baru kenal ya, kayak baru nggak terlalu deket banget ya sama ini, jadi Mbak Naila ngerasa kayak ya udah kalau misalkan dia nggak mau berteman sama Mbak Naila masih punya teman-teman lain di lingkungan kampus. Sedangkan untuk teman Mbak Naila yang di Jakarta ini, karena udah kenal lama banget dan udah sering berbagi cerita, jadi Mbak Naila ngerasa sedih kalau lagi asing atau kayak diabaikan. Nah, sebelum asing ini nih, Mbak Naila ini nih pas diabaikan sama dia itu tuh apa yang Mbak Naila rasain? Yang pasti sedih ya, sedih, terus juga heran kenapa tiba-tiba uh, yang balik lagi, tadinya intensitas chatnya itu misal sering sampai pagi siang sore itu pasti chatan, tapi sekarang uh, berkurang, pasti ada rasa sedih seperti itu. Oke, Mbak Naila ngerasa sedih ya karena itu kayak yang apa-apa cerita jadi nggak cerita. Nah, Mbak Naila tuh ngerasa rasa yang nggak cukup baik itu tuh muncul saat ada berinteraksi dengan teman Mbak Naila itu sendiri. Iya, pastinya saya akan merasakan itu pada saat berinteraksi, semisal yang biasanya saya berbagi keluh kesah keseharian saya pada dia, tapi karena emang udah asing jadi pasti ada rasa sedih dan juga rasa kehilangan. Oke, Mbak Naila ngerasa sedih karena dan kehilangan ya karena tiba-tiba asing aja sama orang teman Mbak Naila ini. Terus tadi bahas lagi tentang teman perkuliahan Mbak Naila. Itu kan Mbak Naila teman itu kan memilih untuk kayak ngejauhin Mbak Naila ya. Nah, respon Mbak Naila itu sendiri tuh kayak gimana? Apakah Mbak Naila lebih milih buat sorry ya, saya sorry, atau Mbak Naila tuh lebih milih buat menarik diri dan lebih milih diem aja? Pertama pasti minta maaf dulu lah, walaupun menurut saya tidak salah, tapi kan bagi pandangan orang berbeda ya, ada mungkin perkataan atau perbuatan saya menurut mereka tuh salah. Yang pasti saya minta maaf dulu, tapi kalau misal saya udah minta maaf tapi kenyataannya mereka masih belum terima, dan juga menurut saya itu permasalahan yang masih dibilang uh, masih bisa diubah ataupun masih dianggap sepele, tapi emang nggak bisa diperbaiki, dan juga mereka nggak bisa nerima, ya udah, kita nggak bakal bisa maksain buat seseorang itu untuk tetap sama kita kan. Oke, jadi Mbak Naila lebih milih buat ya udah aja, kayak selagi Mbak Naila udah minta maaf dan ngerasa masalah udah clear, kalau dia mau berteman sama Mbak Naila oke, kalau enggak juga ya udah. Nah, ini kan salah satu teman Mbak Naila di perkuliahan nih ya. Kira-kira teman-teman Mbak Naila di perkuliahan yang lain itu seperti apa? Yang pastinya mereka mempunyai pemikiran, ya kan kita sudah mahasiswa, pasti memiliki pemikiran yang sudah dewasa lah istilahnya, sehingga pertemanan saya yang lebih dekat itu mempunyai pertemanan yang sebenarnya bisa dibilang sehat, dimana kalau misal kita ada masalah satu sama lain pasti kita akan membicarakannya langsung dan juga mencarikan solusi agar keluar dari permasalahan itu secara bersama-sama. Oke, jadi Mbak Naila itu teman-teman Mbak Naila itu lebih memilih untuk berdiskusi ya satu sama lain dari permasalahan itu. Nah,
kan ini permasalahan di teman kuliah ya, terus juga tadi Mbak Naila sempat bahas yang asing itu sama teman Mbak Naila. Itu kira-kira dari teman Mbak Naila yang di Jakarta itu, selain yang teman Mbak Naila akhirnya asing ini, itu kira-kira gimana ya sama teman-teman yang lain, hubungan Mbak Naila dengan teman-teman Mbak Naila yang lain di Jakarta? Pasti nggak ada efek apapun ya, soalnya kan emang satu masalah itu pasti ya masalah sama dia aja, nggak perlu berdampak sama orang lain. Semisal emang asing sama dia, nggak mungkin juga saya membatasi diri saya untuk asing sama yang lain. Pasti kan saya punya teman yang lain, punya walaupun tidak sedekat dengan dia, tapi saya mempunyai teman yang bisa dibilang masih dekat dan juga masih bisa diajak ngobrol dan juga bercerita. Oke, berarti Mbak Naila itu terbuka atau bercerita itu bukan hanya dengan satu teman Mbak Naila ini aja dong, ada teman yang lain. Iya, tapi untuk lebih dalam bercerita, semisal perihal perasaan atau apa, saya bercerita kepada orang yang asing ini. Tapi untuk di lingkungan pertemanan, semisal mencari solusi ataupun mencari solusi dari kasus ataupun permasalahan dari hidup saya dalam lingkungan, masih bisa bilang di general ataupun uh, permasalahan yang bersifat umum ataupun orang-orang tuh ya bolehlah tahu gitu. Saya akan bercerita kepada mereka. Oke, jadi cuman ya udahlah, menurut Mbak Naila cuman beberapa cerita aja, nggak yang spesifik kayak yang apa Mbak Naila ceritain ke teman Mbak Naila ini. Nah, tadi kan Mbak Naila sempat bilang kalau misalkan nggak spesifik dan nggak terlalu ini ya, kayak nggak terlalu terbuka. Itu tuh Mbak Naila sendiri emang orangnya nggak terlalu terbuka, lebih milih terbuka bercerita sama teman Mbak Naila atau mendem itu semua sendiri? Sebenarnya saya tipe orang yang bercerita, tapi saya juga bercerita kepada orang-orang yang bisa dibilang emang udah deket banget sama saya. Ya salah satunya yang itu yang di Jakarta itu kan, semisal saya itu kan bisa dibilang temenan dari itu dari SMP sampai sekarang kuliah, bisa dibilang 5 sampai 6 tahun yang lalu. Dan juga dibandingkan dengan teman yang saya cerita itu tuh permasalahan yang general atau permasalahan yang umum, itu kan bisa dibilang baru kenal 2 sampai 3 tahun, sehingga dengan sifat saya yang bisa dibilang pendiam, jadi saya lebih terbuka kepada orang yang lebih kenal saya lebih dalam gitu. Jadi Mbak Naila mungkin bisa dibilang lebih memilih-milih ya untuk bercerita. Itu kan kalau misalkan Mbak Naila ngerasa lebih memilih untuk bercerita, mungkin ada apa ya, ada kejadian sebelumnya yang terjadi sampai akhirnya tuh Mbak Naila lebih memilih untuk bercerita kepada teman Mbak Naila. Pasti ada kejadian, karena pasti saat bercerita kepada orang baru, takutnya ya pasti ada rasa takut kalau misalnya orang baru itu tuh nyebarin ke orang-orang kalau misalnya saya sedang apa, saya lagi perasaan sebagai apa. Jadi takutnya itu dengan menyebarkan cerita tentang saya, takutnya malah men-trigger saya untuk menjadi lebih buruk lagi. Oleh karena itu saya lebih mencerita ke teman yang benar-benar bisa saya percaya. Bisa saya bisa menyimpulkan gak kalau Mbak Naila itu merasa merasa tidak percaya ke teman-teman Mbak Naila? Bisa dibilang gitu, cuman dalam tanda kutip kalau misalnya temennya itu baru kenal, maksudnya saya nggak akan cerita juga ke teman yang baru kenal. Saya akan lebih cerita ke teman yang benar-benar saya percaya, saya benar-benar yang udah kenal saya ini. Terus juga teman-teman yang emang netral dalam menyikapi permasalahan yang saya alami. Mungkin Mbak Naila lebih memilih cerita ke orang yang lebih lama kenal sama Mbak Naila, kayak tahu nih Mbak Naila orangnya seperti apa gitu. Ini kan di lingkup pertemanan ya, kira-kira kalau misalkan Mbak Naila kayak lagi ngerasa ada permasalahan-permasalahan itu, ada nggak sih Mbak Naila cerita ke keluarga atau ke orang tua Mbak Naila itu sendiri? Pastinya kan pasti kita harus bisa kepada keluarga ya, nggak mungkin juga kita mendem sendiri ataupun terus bercerita kepada teman. Ya pasti saya lebih utama, yang pasti saya cerita ke keluarga inti saya, itu ayah dan ibu saya. uh, Kan nggak mungkin juga kita cerita misal pertemanan dengan si A, kita nggak mungkin dalam pertemanan ini ada si A B C, dan nggak mungkin juga kita cerita ke B aja, takutnya B ini malah uh, meminta pendapat ke B dan si A, dan juga takutnya malah menjadi permasalahannya menjadi ruwet. Dan oleh sebab itu saya lebih aman untuk cerita ke keluarga, karena ya bisa dibilang kan keluarga tempat aman untuk cerita ya. Jadi saya lebih
aman untuk cerita ke mereka, sehingga mereka dapat memberikan saya solusi sehingga untuk menyikapi permasalahan ada di dalam circle saya ini. Oke, jadi Mbak Naila tuh lebih senang ya kalau misalkan terbuka sama keluarga Mbak Naila atau orang tua Mbak Naila itu sendiri. Kira-kira dari respon mereka itu untuk cerita Mbak Naila itu atau permasalahan-permasalahan Mbak Naila yang Mbak Naila ceritain itu seperti apa? Kalau saya menyikapinya, kalau orang tua saya itu menyikapinya, kalau misalnya saya sedang bercerita, mereka tidak akan menganggap saya itu sebagai anak. Kenapa? Kalau misalnya mereka menganggap saya sebagai anak, pasti mereka akan memberikan solusi dalam sebagai orang tua. Tapi orang tua saya ini lebih ke uh, menganggap saya itu sebagai orang lain yang membutuhkan konsultasi ataupun solusi yang untuk keluar dari permasalahan tersebut, sehingga orang tua saya ini lebih memberikan solusi yang netral yang mempertimbangkan apakah emang saya salah ataupun ada sifat mereka yang salah ataupun keduanya salah, sehingga mereka memberikan solusi yang ibaratnya di tengah-tengah atau antara saya dan juga teman-teman saya. Kayak jadi orang tua atau orang tua Mbak Naila itu lebih di posisi yang kayak sekalipun Mbak Naila salah, mungkin mereka nggak akan ngebela Mbak Naila itu. Oke, kan Mbak Naila tuh udah bisa terbuka sama teman, sama orang tua Mbak Naila. Nah itu tuh ke diri Mbak Naila sendiri setelah Mbak Naila ngelakuin hal-hal terbuka seperti itu, berbicara itu, Mbak Naila ngerasa nggak sih kalau Mbak Naila itu lebih lega setelah Mbak Naila itu bisa bercerita ke mereka? Pastinya saya menjadi lebih lega ya, apalagi kalau misalnya kan saya itu tipe yang pendiam, dimana saya tuh gak akan cerita kalau misalnya emang bener-bener permasalahan itu bener-bener saya bisa simpan. Nah, ya pasti kalau misalnya saya emang udah gak kuat, pasti saya cerita. Dan juga dengan bercerita tersebut saya akan menjadi lega dan juga merasa lebih tenang karena mendapatkan solusi dari teman ataupun orang tua yang memberikan solusi itu. Oke, jadi Mbak Naila bercerita dengan keluarga ataupun teman supaya Mbak Naila itu mendapatkan solusi dari mereka gitu ya. Balik lagi nih ke permasalahan yang teman Mbak Naila yang asing tadi itu tuh setelah Mbak Naila itu asing itu, kalau boleh tahu kejadiannya itu belum lama atau gimana? Bisa dibilang belum lama sih, sekitar 3-4 bulan yang lalu. 3-4 bulan itu udah cukup lumayan lama ya. Kayak itu berarti Mbak Naila selama 3-4 bulan itu nggak berkomunikasi sama sekali sama dia, atau mungkin adalah kayak sedikit-sedikit Ya pasti ada sedikit-sedikit, semisal saya posting SG ataupun dia posting SG, pasti kita saling bertukar kabar, semisal tapi cuman singkat, misal nanya kabar ataupun nanya tentang yang terjadi di story itu, seperti itu. Oke, jadi teman Mbak Naila ini masih sempat untuk bertukar kabar sama Mbak Naila, walaupun kayak cuma nanya gimana kabarnya gitu. Nah ini kan Mbak Naila tuh sempat bilang kalau misalkan udah sampai 3-4 bulan ya nggak berkomunikasi. Itu berarti selama beberapa bulan itu Mbak Naila merasa sangat kesepian atau seperti apa? Apa yang Mbak Naila rasain? Ya pastinya selama 3-4 bulan itu kan yang merasa kesepian lah pastinya. Yang biasa kita saling cerita ataupun saya cerita tentang keseharian saya ataupun saya cerita tentang permasalahan di perkuliahan saya, terus tapi tiba-tiba 3-4 bulan ini saya tidak bercerita kepada dia tentang keseharian saya ataupun permasalahan saya, pasti saya ada rasa kesepian. Ya gimana ya, kan tadinya itu pertemanan udah lama ya, terus juga emang saling ibaratnya udah deket lah, terus juga saling berbagi permasalahan, pasti ada rasa kesepian dan rasa kehilangan juga. Ya oke, Mbak Naila pasti ngerasa kesepian sama kehilangan ya. um, Ini kan udah 3-4 bulan ya nggak komunikasi. Ada nggak sih Mbak Naila kepikiran kayak selain chatan, kayak nanya-nanya kabar aja, Mbak Naila tuh kepikiran nggak sih buat kayak pengen deh kayak chatan lagi yang intens, yang setiap hari ngobrol sama dia gitu? Kalau ditanya pengen apa enggak, pastinya pengen, cuman balik lagi di kondisi sekarang ya kan, saya rasa kecil kemungkinan untuk intens lagi untuk ataupun dekat lagi, tapi dalam tidak gimana ya, dekat tapi tidak asing seasing misal sampai musuhan enggak, tapi lebih ke
ya udah saling tanya kabar, saling tahu kabar, ya sebatas sahabat saja. Ya pasti kalau misalnya ditanya saat ini pasti bakal balik lagi apa enggak, jawabannya pasti enggak, karena ya balik lagi kan kesibukan kita beda-beda. Saya juga lagi sibuk kuliah, juga dia lagi sibuk kerja. Mungkin di waktu yang tepat, misal saya sudah selesai kuliah, saya sudah selesai dengan kesibukan saya, ataupun dia juga sudah selesai dengan kesibukan dia, mungkin ada kemungkinan untuk kita dekat lagi. Oke, mungkin adalah ya sedikit-sedikit untuk bisa dekat lagi. Mungkin Mbak Naila tadi sempat bilang kalau misalkan karena kesibukannya. Ini kan pasti kuliah itu bakal ada libur ya. Mbak Naila mungkin bakalan balik ke Jakarta dan mungkin bisa ketemu sama dia. Itu ada nggak sih Mbak Naila kepikiran kayak pengen deh ketemu sama dia, terus Mbak Naila itu bikin janji sama orang itu? Pengen, tapi saya itu kalau liburan itu lebih ke fokus ke keluarga, tapi ada juga masanya untuk teman-teman. Tapi yang sangat disayangkan itu semisal jadwal kita tidak cocok, semisal saya itu free hari ini tapi justru beliau ataupun dia itu tidak free hari itu. Oke, walaupun udah satu kota lagi nih ya, tapi ternyata tetap susah ya buat Iya. itu. Mungkin ada lagi nggak hal-hal yang pengen Mbak ceritain tentang orang yang akhirnya asing ini sama Mbaknya? Mungkin ya gimana ya, yang tadinya kita saling bercerita pasti kita kayak, ah kok bisa sih kayak gini, kenapa nggak bisa mempertahankan pertemanan ini agar lebih dekat lagi, saling bercerita lagi. Apakah emang bener-bener eh, jarak jarak perbedaan jarak dan waktu itu emang bener-bener misahin kita kah apa enggak. Dan juga ya pasti saya masih berusaha untuk beradaptasi di keadaan yang sekarang ini. Edukasi, tapi dari Mbak Naila sendiri tuh ada nggak sih kayak apa ya? Tadi kan Mbak Naila bilang kayak kenapa sih harus asing gitu. Nah dari Mbak Naila sendiri ada nggak sih kayak mikir kayak kalau misalkan kenapa harus asing gitu sama dia? Ya pasti mikir lah, pasti ya kayak heran kenapa yang biasanya ya baik lagi kan tadi kan biasanya intens lah chatan gini-gini, tapi sekarang malah lebih ke eh, ibaratnya cuman yang tadinya itu rasa saudara, rasa teman, rasa sahabat, tapi sekarang lebih ke sebatas saling kenal aja, dimana kita cuman saling tanya kabar, cuman saling reply SG ataupun sebagainya. Tadi terus juga Mbak Nela selalu bilang kan kalau dari respon dia itu tuh mungkin karena sama aja karena dari jarak atau karena dari kesibukan. Nah, Mbak Nela sendiri itu sempet gak sih kayak obrolin ke dia itu kenapa kita harus asing, kayak walaupun kita ada sibuk kan kayak mungkin Mbak Nela kayak misalkan nih dari pagi sampai sore Mbak Nela sama orang itu tuh sama-sama sibuk berkegiatan. Nah malamnya mungkin Mbak Nela bisa sekedar ngobrol kayak bercerita kayak hari itu tuh ngapain aja, itu tuh enggak. Untuk sekarang kayaknya enggak deh, soalnya kan emang ya balik lagi kita kan punya perbedaan dalam kesibukan, dimana saya kuliah dan juga dia kerja, dimana uh, beban dari kuliah dan kerjanya kan beda ya. Terus juga nggak mungkin disamaratakan kayak semisal oh kuliah lebih enteng nih sedangkan kerjanya lebih berat. Nah makanya saya harusnya uh, lebih terbuka lagi sama dia, tapi kan kita beda-beda ya, maksudnya apalagi saya ini saintek dan juga bisa dibilang laparnya banyak, jadi kesibukan saya ini tugas sedangkan kesibukan dia ini bekerja, sehingga beban masing-masing kita tuh ibaratnya sama-sama capek, sama-sama butuh istirahat. Jadi untuk di jam kosong ini sama-sama kita itu sama-sama membutuhkan waktu untuk tidur ataupun untuk merelaksasikan tubuh kita ini. Oke, betul sih yang Benela bilang seperti itu kayak ya walaupun dia kerja Benela kuliah tapi kan setiap itu kan kayak ada beratnya masing-masing ya, titik beratnya masing-masing. Nah itu tuh apa ya, tadi Benela juga sempat bahas soal terbuka. Benela itu ke teman Benela itu cukup terbuka ya? Oh cukup sekali terbuka, dimana bisa dibilang dia ini sangat-sangat netral ya kalau misalnya mengatasi permasalahan, dan juga pemikiran dia ini lebih dewasa daripada saya. Jadi saya lebih terbuka kepada dia dengan
tentang permasalahan-permasalahan yang saya hadapi, dan juga solusi yang dia berikan tuh justru emang bener-bener solusi yang membantu saya dalam mengatasi permasalahan itu. Oke, jadi Mbak Naila itu ngerasa dengan Mbak Naila cerita ke dia tuh, Mbak Naila ngerasa lega dan akhirnya tuh dia juga ngasih solusi ke Mbak Naila, kayak solusinya itu tuh dan bikin Mbak Naila tuh ngerasa kayak ngebantu Mbak Naila itu sendiri. Nah, kan mungkin saya bisa bilang agak gak enak ya kalau misalkan Mbak Naila terbuka sedangkan dianya nggak terbuka. Apakah dia juga sama-sama terbuka ke Mbak Naila? Oh, kebetulan dia sama-sama terbuka dan juga saling ya kan balik lagi tadi saya ngomong kalau misalnya kita tuh saling berbagi cerita, dia bisa dibilang dia cukup terbuka sehingga kita sama-sama saling terbuka. Terus juga ketika saya ada masalah, dia bisa ngasih solusi, dan juga sebaliknya ketika dia ada masalah, saya juga bisa ngasih solusi. Jadi Mbak Naila sama teman Mbak Naila ini nggak sama-sama terbuka dan apa ya, saling bertukar cerita ya. Mungkin dari Mbak Naila sendiri, kayak selain dari teman Mbak Naila yang di Jakarta ini, mungkin Mbak Naila punya cerita lain yang sama kayak cerita tersebut dengan pertemanan di kampus di Malang, atau mungkin sama teman Mbak Naila di Jakarta tapi sama yang lain? Pasti ada beberapa teman yang memang udah asing sampai sekarang, yang pasti perbedaan sekolah ya, apalagi kan tadinya contohnya pas di SMP ada satu teman yang benar-benar yang deket banget, kemana-mana bareng, ekskul bareng, segala kegiatan SMP itu bareng. Tapi sekarang karena perbedaan tempat tinggal, perbedaan kesibukan lagi, perbedaan sekolah, sehingga membuat terus perbedaan teman juga. Kan pasti dia punya teman baru, saya punya teman baru, yang pastinya tidak ada kecocokan waktu itu, sehingga ya lama-lama menjadi asing lagi. Jadi kayak dari yang tadinya satu sekolah di SMP bareng, terus SMA-nya beda sekolah, Mbak Naila punya teman beda, terus teman Mbak Naila juga punya teman beda, jadi Mbak Naila tuh ngerasa asing. Nah, ini soal asing gini, Mbak Naila pernah gak sih kayak kepikiran kalau misalkan Mbak Naila ini asing tuh karena diri Mbak Naila sendiri atau karena hal yang ada di diri Mbak Naila sendiri? Saya sih mikirnya yang pastinya ada dari diri saya sendiri, dimana kan saya ini bisa dibilang agak pendiam ya, terus agak introvert, terus juga saya tuh susah untuk beradaptasi di lingkungan baru, sehingga saya mempunyai teman itu dikit, sehingga ya jadi dengan mungkin beberapa teman itu menjadi asing ya pasti karena kepribadian saya yang bisa dibilang agak jelek ya, karena pendiam itu, terus juga susah untuk mengekspresikan diri saya, sehingga mungkin teman-teman yang sudah asing itu menjadi bisa dibilang kurang nyaman berteman dengan saya. Itu yang teman-teman Mbak Naila yang udah asing itu, kira-kira ada nggak sih kayak rencana atau mungkin kayak teman SMP tadi, terus Mbak Naila sama teman-teman ini kepikiran kayak hangout terus ketemu, kayak misalkan reuni SMP nih, terus Mbak Naila ketemu, itu tuh ada nggak sih Mbak Naila sapa-sapaan sama dia atau? Pasti kalau sekarang masih sapa-sapaan ya, pastinya nggak mungkin asing begitu aja. Yang pastinya lebih ke sekarang teman yang saling bertukar kabar, teman yang saling kenal, ataupun ya pasti ada rasa kangen ya sebagai teman itu. Tapi ya baik lagi, kan kita punya kesibukannya masing-masing, dan juga apalagi sekarang saya udah beda daerah, terus juga mereka kan kebanyakan di Jakarta, jadi untuk waktu ketemu mungkin diusahakan pas saat liburan semester pada depannya. Oke, jadi yang penting Mbak Naila sama teman Mbak Naila itu udah ada usaha ya. Terus untuk teman-teman Mbak Naila yang di Malang ini, apakah Mbak Naila ngerasa cukup dengan pertemanan yang ada di Malang ini, kayak temennya banyak atau temennya juga baik-baik buat Mbak Naila? Pastinya saya mau punya teman yang banyak ya, tapi lebih ke saya kan mensortir istilahnya, mensortir teman-teman. Yang pasti teman itu pasti banyak, tapi kan kita juga pasti milih-milih teman yang emang benar-benar tuh niat tulus untuk berteman dengan kita, seperti itu. Mbak Naila tetap milih teman-teman, milih ya untuk pertemanan kayak ini baik buat di perkuliahan Mbak Naila itu sendiri. Mungkin bisa balik lagi ya ke
ataupun Mbak Naila yang tadi yang spesifik itu yang asing sama Mbak Naila itu dari Mbak Naila sendiri ada lagi nggak mungkin yang mau diceritain soal dia? Sejauh ini sih paling ya saya ngerasa kayak kok gimana ya, sedih lah, pasti sedih banget, kok bisa sih, kita tuh jadi asing banget. Terus juga emang, eee, apakah emang asing ini tuh bener-bener gak bisa diperbaikin lagi, dan juga asing ini tuh bener-bener, eee, ngebuat dia bener-bener udah lupa sama saya kah? Atau emang, eee, dia akan berusaha untuk, berkomunikasi dengan saya? Mungkin saya harapkan seperti itu sih. Jadi Mbak Naila berharap supaya dia bisa ya mulai komunikasi lagi sama Mbak Naila. Saya tahu betul rasanya asing sama teman kayak gitu, teman seperti itu, kayak yang tadinya deket, suka bertukar cerita, kayak apa-apa selalu ngabarinnya ke dia, tapi ternyata karena ada kesibukan lain kayak Mbak Naila sibuk kuliah, dia sibuk kerja, jadi waktunya itu berkurang buat sekedar ngobrol. Jadi tuh Mbak Naila tuh ngerasa kayak ya udah asing itu pasti nggak enak banget ya. Mungkin nanti dari Mbak Naila atau dari teman Mbak Naila kedepannya bisa bisa saling berkomunikasi lagi. Mungkin ada perasaan yang mengganjal lainnya di Mbak Naila. Pastinya perasaan mengganjal saat ini pasti homesick ya. Terus juga apalagi kan saya jauh dari orang tua, Mbak Anggi juga jauh dari orang tua, jadi pasti ada perasaan homesick. Dan juga ya, apalagi sama-sama kita sama-sama anak pertama ya kebetulan, jadi pasti rasa tanggung jawab yang kita miliki itu pasti sangat berat. Apalagi saya anak pertama, dan juga adik-adik saya masih kecil, yang satu SMA, yang satu masih SD, dan juga pasti ada rasa tanggung jawab untuk, apakah saya bisa untuk mencapai masa depan yang benar-benar saya inginkan, saya bisa membantu keluarga, ataupun saya justru malah, memberikan beban lebih mendalam kepada orang tua saya. Kita ganti topik ini ya. Jadi Mbak Naila tuh ngerasa homesick mungkin karena Mbak Naila ini kan di Malang ya. Yang tadi Mbak Naila pengen cerita, Mbak Naila jadi nggak punya siapa-siapa. Jadi Mbak Naila ngerasa sendirian. Nah, apalagi tadi Mbak Naila bilang kalau Mbak Naila itu anak pertama ya, bebannya lebih apa ya, bisa dibilang lebih berat gitu. Nah itu kan pasti ada kecemasan ya dari diri Mbak Naila. Itu tuh cemasnya Mbak Naila itu nerimanya tuh kayak gimana? Pasti dari pemikiran orang tua ya, pasti kan orang tua tuh, bisa dibilang anak pertama itu kan anak yang diandalkan untuk segala hal, misalnya dalam mendidik adik, ataupun, memberikan masa depan yang istilahnya membuka me gimana ya, apalagi kan ayah saya tuh kan pasti entar pensiun juga, gak mungkin juga, bisa membiayai adik saya yang masih kecil, yang pastinya kan perlu saya untuk membiayai adik saya. Sehingga, beban saya sebagai anak pertama itu berat, karena, di pikiran saya itu anak pertama itu harus membiayai semuanya. Apalagi nanti kedepannya mungkin orang tua saya tidak bekerja lagi, ataupun pemasukan, eee ekonomi, ataupun, segala hal yang berkaitan dengan, keuangan itu pasti akan membebani pikiran saya. Jadi Mbak Naila merasa cemas ya karena hal-hal itu kayak ya Mbak Naila harus masih punya adik lah intinya. Jadi adik Mbak Naila itu ngerasa Mbak Naila itu patokan untuk adik Mbak Naila sendiri. Tapi ada nggak sih dukungan atau support dari orang tua buat Mbak Naila gitu? Pasti orang tua itu pasti selalu nge-support apapun yang saya lakuin, apapun yang saya, eee, alami. Dan juga, eee, apalagi tapi dalam tanda kutip support itu dalam artian support yang sehat ya, maksudnya tidak mungkin orang tua itu mensupport anaknya itu untuk berbuat yang, aneh-aneh. Sehingga saya bisa dibilang penuh akan ini ya, perhatian dari kedua orang tua ataupun keluarga dalam, kegiatan perkuliahan ataupun kegiatan pertemanan ini. Oke, Mbak Naila ngerasa support orang tua itu udah cukup ya buat Mbak Naila. Terus tadi Mbak Naila sempat ngebahas homesick juga ya. Itu kalau misalkan Mbak Naila lagi ada di fase homesick itu tuh apa sih yang Mbak Naila lakuin di rantauan ini, di kos atau di kuliahan? Yang pasti sih saya lebih ke
masak masakan rumah juga, ya bisa dibilang masakannya itu ya lebih ke resep orang tua ataupun orang rumah lah. Dan juga yang kedua itu yang pastinya itu saya akan komunikasi ataupun video call sama orang rumah. Mbak Naila bakal milih buat ngobrol sama orang rumah, sekedar video call, yang penting niat mereka ya bisa ngobrol. Terus juga Mbak Naila milih buat masak masakan rumah gitu. Nah itu masak masakan rumah itu sendiri, Mbak Naila minta resepnya kah dari orang rumah atau? Kebetulan pas di rumah kan emang suka masak, jadi beberapa lah ada yang pas di rumah tuh diajarin, dan juga abis itu saya ingat. Tapi ada beberapa juga yang mencoba resep baru yang bener-bener saya tuh nggak bisa bikin, tapi karena di rantau ini kan mau nggak mau harus mengeksplor ya, jadi saya minta resep untuk bikin masakan itu. Oke, jadi Mbak Naila ya emang suka masak berarti ya di sini ya. Mungkin karena ini waktunya juga udah kesepakatan kita di awal ya, udah sampai 45 menit. Kira-kira Mbak Naila tuh masih ada ingin cerita lagi atau kita sepakatin buat disudahin sampai sini aja? Mungkin sudahi sampai sini juga, sini saja, karena ya saya bilang kita juga cukup lama yang bertukar cerita. Nah, jadi kita cukupin sampai sini aja ya. Mungkin kesimpulannya itu kalau Mbak Naila itu ngerasa kayak Mbak Naila homesick, tapi dengan homesicknya Mbak Naila itu ada kegiatan lah yang bisa ngilangin kehomesickan Mbak Naila dengan eksplor masakan atau sekedar jalan-jalan nyobain hal-hal baru di sini. Terus kayak tadi kalau misalkan lagi homesick, Mbak Naila bisa bertukar cerita sama orang rumah ya, berkabaran dengan video call. Terus juga tadi Mbak Naila sempat bilang kalau Mbak Naila masih rasa kesemasan Mbak Naila ini nih masih dapat support dari orang tuanya Mbak Naila itu sendiri. Terus yang perihal pertemanan tadi, Mbak Naila itu sejauh ini bisa mengatasinya ya, kayak ya walaupun Mbak Naila ngerasa kesepian dan jadinya homesick ini, tapi Mbak Naila itu punya ya kegiatan-kegiatan yang tadi saya bilang di awal. Ada kegiatan-kegiatan lain seperti nge-explore atau ngelakuin hal-hal yang Mbak Naila suka. Nah, setelah ngelakuin konseling ini nih, apa sih yang Mbak Naila rasakan? Mungkin setelah saya melakukan konseling ini lebih ke yang tadinya tuh saya bingung kan saya bilang saya itu pendiam ya. Mungkin dengan konseling itu saya jadi lebih bisa lebih agak terbuka lah kepada orang lain, juga lebih ke merasa tenang karena beberapa permasalahan yang mungkin saya takut tuh cerita ke orang ataupun takut itu malah disebarluaskan. Mungkin dengan bimbingan maaf, dengan konseling ini saya lebih ke merasa aman untuk cerita, karena kan uh, tidak akan disebarluaskan ke siapapun. Jadi saya merasa lebih ke terjagalah kerahasiaan ataupun permasalahan yang sedang saya hadapi ini. Mbak Naila merasa jadi lebih lega ya. Semoga dengan melakukan konseling dengan saya, Mbak Naila bisa lebih terbuka ke teman-teman Mbak Naila atau semakin terbuka dengan ke keluarga Mbak Naila sendiri. Mungkin udah bisa saya cukupkan ya untuk konseling kali ini. Makasih Mbak Naila udah meluangkan waktunya Mbak Naila buat membuat jadwal dengan saya. Dan saya bisa bilang yang dari awal tadi soal asas kerahasiaan bakal kita jaga di sini. Dan mungkin nanti sesi konseling selanjutnya di hari berikutnya bisa kita jadwalkan nanti via chat ya Mbak Naila. Terima kasih juga ya Mbak Anggi sudah mendengarkan cerita saya dan juga memberikan feedback lah istilahnya dengan permasalahan saya ini, dengan bimbingan dengan konseling ini, sehingga saya lebih mudah istilahnya lebih membuka diri saya untuk menjadi seseorang yang lebih terbuka lagi dalam istilahnya memberikan bukan memberikan menceritakan permasalahan saya kepada orang lain. Terima kasih ya Mbak Andi. Ya, sama-sama. Terima kasih ya Mbak Naila atas waktunya. Ini kalau udah tahu pulangnya naik Gojek lagi atau gimana? Oh, dijemput teman. Oke, dijemput teman. Mungkin nanti hati-hati ya di jalan. Ya, Terima kasih terima Mbak kasih Naila. Mbak Anggi. Ya.